Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membicarakan hal yang menarik. Jadi begini saudaraku ya. Seringkali bagi orang-orang tertentu yang titen atau yang meneliti atau yang menelaah atau yang teliklah terhadap sesuatu tanda, itu berupaya atau berusaha untuk membaca tanda-tanda itu sesuai dengan kemampuannya. Tanda-tanda yang ada itu memang bisa menjadi acuan. Maksudnya bisa menjadi, bukan acuan ya, bisa menjadi referensi untuk kita menjalani hidup. Tetapi bukan berarti acuan tunggal atau acuan pasti. Kenapa saya katakan tanda-tanda itu tidak bisa menjadi acuan yang pasti? Karena tidak semua orang bisa membaca tanda-tanda itu dan mengkonfirmasi kepada pemberi tanda bahwa apa yang dimaksud dengan tanda-tanda itu. Semisal begini, ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, maka tanda-tanda yang keluar itu, umpamanya kita melihat tanda huruf S di pinggir jalan, itu sudah menjelaskan bahwa kita dilarang berhenti, S coret itu ya. Nah, atau dilarang parkir. Kenapa kita bisa memastikan di situ dilarang parkir umpamanya? Karena kita bisa mengkonfirmasi tanda itu melalui informasi buku atau kepada polisinya langsung kita bisa menanyakan. Nah, tanda-tanda alam ini tidak semua orang bisa mengkonfirmasi, hanya mentafsirkan sesuai dengan perspektif dan kemampuannya. Kalau saudaraku bertanya apakah ada orang yang mampu mengkonfirmasi tanda-tanda itu, maka jawabannya ada. Jawabannya pasti ada. Cuman siapa orangnya, kan begitu. Nah, tanda-tanda itu selalu dibaca, selalu dikaitkan. Dan selalu saya melihatnya selalu tanda-tanda itu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Seperti pada video sebelumnya tentang bencana, tentang musibah, tentang segala macam. Nah, tanda yang unik di hari ini, yaitu di tanggal ini, adalah tanda-tanda atau simbol terkait dengan angka. Hari ini kan 22 Februari 2022. Ini bagus dan menarik. Jadi seringkali itu dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang suka hal-hal seperti itu ya, seperti untuk pernikahan. Dulu sempat rame 12 Desember 2012. Jadi itu seringkali momentum tanggal seperti itu digunakan untuk hal-hal yang menarik lah begitu. Nah, bagi orang yang titen terhadap alam, biasanya juga dikait-kaitkan dengan hal itu. Nah, kami tim Raja Wali mencoba untuk memberikan hal yang lain. Dalam artian begini saudaraku. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan apapun itu, apakah perintah ataupun kebijakan ataupun menurunkan segala sesuatu, itu tidak terkait atau tidak terjebak atau tidak terpatok pada tanggal. Jadi kapan Allah mau ya keluarkan. Kemudian biasanya ada momentum-momentum yang memang dipersiapkan. Dalam artian
bukan cocokologi ya, bukan mencocok-cocokkan, tetapi ada momentum yang memang dipersiapkan. Seperti halnya kita di kampung lah, pokoknya pengajian itu biasanya di momentumnya malam Jumat, kemudian yang arisan malam Minggu gitu. Jadi ada momentum-momentum seperti itu. Nah, pada momentum 22 ini apa yang terjadi? Kalau kami melihatnya, tim Raja Wali melihatnya, momentum 22 ini Allah menurunkan keberkahan. Allah menurunkan keberkahan yang luar biasa. Sekali lagi kami tim Raja Wali sangat berharap atau terus berharap bahwa yang turun itu, sandi-sandi itu, kode-kode itu, simbol-simbol itu untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran. Jadi momentum 22 ini sederhananya turunnya keberkahan Allah, turunnya keberkahan langit untuk hajat langit gitu aja. Jadi ketika langit akan ada hajat, maka 22 ini persiapan hajatnya. Jadi kalau seumpama panitia hajatan di pernikahan lah umpamanya, maka momentum ini adalah momentum untuk mengecek persiapan segalanya gitu loh. Untuk menceklis apakah gaun sudah siap, apakah ini sudah siap, apakah ini sudah siap. Nah, jadi momentum 22 ini momentum untuk checklist, momentum untuk memastikan semuanya harus berjalan, semuanya sudah dipersiapkan, semuanya sudah dalam posisi on gitu loh. Kalau kita melihat balapan lah seperti MotoGP umpamanya, itu biasanya menjelang ketika rider sudah di motor, sudah menjelang warming up itu biasanya ada pengecekan ulang dari teknisi segala macam untuk memastikan kesiapan. Nah, 22 ini saya melihatnya ke sana gitu. Jadi bukan kehancuran, bukan hal yang menakutkan, tetapi itu checklist terakhir untuk persiapan narik gas gitu. Nah, untuk persiapan narik gas itu, untuk persiapan hajat ini, maka Allah menurunkan keberkahan. Nah, saat ini sebenarnya alam itu sudah sangat sinergi. Jadi gejolak alam itu sudah relatif tenang. Kalaupun masih ada, saya yakin itu penyesuaian yang sifatnya sunatullah atau alamiah saja. Bagi orang-orang yang titen, bagi orang-orang yang melihat atau memantau lah, titen itu memantau alam, atau bagi orang-orang yang memang rajin tafakur, situasi saat ini sangat nyaman. Situasi alam maksudnya ya, situasi alam saat ini memang sangat nyaman. Hening lah, kalau di bioskop itu hening gitu loh, siap-siap untuk pemutaran film seperti itu. Jadi hening, benar-benar sangat nyaman, sangat terkondisikan dengan baik. Kenapa ini terjadi atau kenapa situasi ini terjadi? Karena alam milik Allah, setan iblis milik Allah, siluman jin milik Allah, manusia milik Allah, bumi semua milik Allah. Artinya ketika Allah akan hajat, siapa yang berani menentang, siapa yang berani bikin ulah? Tidak ada. Jadi ketika Allah perintahkan bahwasanya hajat ini akan dimulai, jangan ada yang bikin ulah gitu loh. Maka semua alam, semua makhluk Allah sinergi dalam posisinya masing-masing. Jadi saudaraku, jangan berpikir bahwasanya Allah itu berhadapan dengan iblis gitu loh. Jadi selama ini kita berpikir bahwa Allah itu kebaikan, iblis itu kejahatan. Jangan berpikir seperti itu. Iblis itu makhluk Allah. Tidak berani iblis. Tidak ada berani. Tidak berani.
Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan untuk mengkondisikan situasi hajat ini, untuk mempersiapkan hajat Allah ini, maka semua ada dalam posisi masing-masing. Kalau kemudian bertanya terus kenapa ada iblis, kenapa ada setan? Ya karena mereka posisinya untuk menguji sebagai bentuk penilaian gitu loh. Kita hidup, kalau nggak diuji nggak ada nilai. Malaikat itu sujud 1000 tahun nggak ada nilai. Karena dia nggak diuji. Manusia itu bernilai karena ada ujiannya. Tetapi dalam posisi saat ini, semua kembali kepada garis start masing-masing. Jangan ada yang offset gitu loh. Jangan ada yang offset. Jika sebelumnya umpamanya setan petakilan keluar dari koridornya atau offset lah bahasa lainnya, maka momentum ini momentum pelit gitu loh. Momentum pelit, semua pada posisinya gitu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai dengan tatanan dunia baru ya ini. Ini zaman baru. Berarti kami lah tim Raja Wali berani menegaskan bahwa ini zaman baru. Ini zaman baru. Ini era baru. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada saudaraku semua, mari berhenti untuk berpikir tentang kehancuran. Kehancuran total, kehancuran bumi, kiamat kehancuran, kemudian gempa bumi, tsunami, kemudian Jawa terbelah menjadi dua. Semua hal yang terkait dengan negatif, hal-hal yang negatif mari kita hentikan. Karena merusak gitu, merusak kita juga. Kita berpikir yang positif di dunia ini. Makhluk ini abadi mengikuti keabadian Allah. Makhluk abadi mengikuti abadinya Kholik gitu. Walaupun manusia berganti, tetapi manusianya, status manusia tetap ada, sebagai regenerasinya tetap ada gitu. Jadi makhluk ini diciptakan untuk mengagungkan Allah. Makhluk ini diciptakan secara indah, secara baik, semua ditata, difasilitasi untuk mengagungkan kebesaran Allah. Jadi tidak dihancurkan gitu. Nah, simbol-simbol yang Allah berikan seperti umpamanya simbol-simbol tanggal, kemudian simbol-simbol alam dan lain-lainnya, itu diberikan semacam warning, semacam peringatan, semacam bentuk pemberitahuan lah bahwasanya situasi seperti ini. Tetapi sekali lagi tanda-tanda itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan mutlak, karena tidak semua hal bisa menafsirkan secara saklek sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, walaupun ada yang paham. Maka kita tafsirkan ini, tanggal ini sebagai tanggal yang baik untuk keberkahan. Begitu saudaraku ya. Jadi 2202-2022 ini kami di tim Raja Wali berkeyakinan ini adalah momentum turunnya berkah dari langit sebagai bentuk persiapan untuk memulai hajat langit. Itu saja sebenarnya. Adapun jika terjadi gejolak alam, jika terjadi umpamanya seperti hanya gempa dan lainnya, itu adalah sunatullah yang akan terus berputar, akan terus seperti itu sebagai bentuk penyesuaian alam untuk dirinya sendiri. Terima kasih, tetap tingkatan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.